Hai anak-anak kelas 51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Nah anak-anak, sekarang yuk dirapikan dulu ya posisi duduknya. Baik anak-anak, jika duduknya sudah rapi, sekarang kita membaca doa sebelum belajar ya. Berdoa dimulai. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Ibu Sela. Oh iya, Ibu ingatkan kembali ya anak-anak, jangan lupa untuk absen, mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Selanjutnya, anak-anak sudah menyiapkan ya buku penanya. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran kedua. Ada pada halaman 30 sampai 33 ya anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak akan dapat menentukan ciri-ciri dari pantun dan syair. Kemudian anak-anak juga dapat membedakan mana yang pantun dan mana yang syair. Kemudian yang ketiga, tujuan kita yaitu anak-anak dapat mengidentifikasi gangguan kesehatan pada darah yang disebabkan dari faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Kemudian, anak-anak juga akan dapat menjelaskan gangguan kesehatan pada darah. Yang kelima, tujuannya yaitu anak-anak dapat menceritakan secara tertulis cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Dan yang keenam, anak-anak akan dapat ya mengidentifikasi properti dalam tari kreasi daerah. Tujuan pembelajaran yang ketujuh, nanti anak-anak diminta untuk mengamati 3 jenis tarian. Kemudian anak-anak akan mampu mengidentifikasi properti dalam tari kreasi daerah. Dan yang terakhir, anak-anak juga mampu menunjukkan properti dalam tari kreasi daerah dengan tepat. Nah, itu dia anak-anak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Secara lebih jelas, hari ini kita akan mempelajari muatan pembelajaran bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan seni budaya dan prakarya. Langsung saja ya anak-anak, muatan pembelajaran bahasa Indonesia pada KD 3.6 dan 4.6. Kita akan mempelajari perbedaan pantun dan syair. Ayo sekarang Ibu ingin bertanya, ada yang sudah mengetahui apa saja perbedaan dari pantun dan syair? Oke, baik. Kalau begitu, sama-sama ya kita akan membahas perbedaan pantun dan syair. Anak-anak, pantun dan syair itu berisi pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pembuatnya. Selanjutnya, sama-sama ya kita melihat apa saja sih ciri-ciri dari pantun dan syair. Nah, sekarang Ibu sudah menyiapkan tabel ciri-ciri dari pantun dan syair. Yang pertama, pantun dan syair ternyata memiliki kesamaan, yaitu terdiri dari 4 baris ya anak-anak. Yang kedua, nah ini dia perbedaannya. Kalau pantun bersajak ABAB, kemudian kalau syair bersajaknya A. Yang ketiga, ini persamaannya. Pantun dan syair tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan yang terakhir, ini juga terdapat perbedaannya, yaitu kalau pantun isinya terdapat pada baris ke-3 dan ke-4. Kalau syair semua baris merupakan isi. Nah, itu dia persamaan dan perbedaan dari pantun dan syair. Mudah bukan anak-anak? Supaya lebih paham, Ibu sudah menyiapkan contoh pantun dan syair. Kita amati bersama-sama ya. Kalau pantun, kita lihat yuk sajaknya.
Ya, betul sekali. Sajaknya AB-AB ya. Kalau di sini sajaknya yang terakhir HI. Kalau syair sajaknya itu sama semuanya. A. Kalau pada contoh sajaknya, ya betul sekali. U. Nah, itu perbedaan yang pertama. Selanjutnya, perbedaan yang kedua, kalau pantun isinya itu terdapat pada baris ke betul 3 dan 4, yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian kalau syair, semua barisnya itu merupakan isi. Isi pada contoh syair tersebut yaitu kita diminta untuk selalu menjaga kesehatan, jaga makan, agar hidup kita selamat hingga di hari tua. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan cara membedakan mana yang pantun dan mana yang syair? Ya, oke, kalau begitu kita lanjut ya ke materi yang selanjutnya. Materi IPA kali ini kita akan mempelajari gangguan kesehatan pada darah manusia. Baik anak-anak, ternyata gangguan kesehatan pada darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor dari keturunan dan faktor non-keturunan. Kita bahas ya, apa saja sih gangguan kesehatan berdasarkan faktor non-keturunan. Yang pertama yaitu anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebabnya yaitu pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Kemudian kita juga dapat mengetahui gejala yang ditimbulkan dari anemia. Yang pertama, mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Tapi jangan khawatir, kita juga dapat mencegah anemia dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Dua yaitu leukemia. Leukemia merupakan kondisi di mana ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Nah, leukemia ini disebabkan oleh adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah, sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Yang ketiga ada penyakit demam berdarah, merupakan virus dengue yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit atau keping darah. Jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi tersebut. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Gangguan peredaran darah yang bukan disebabkan oleh faktor keturunan dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat tersebut antara lain makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, serta cukup tidur dan istirahat. Selanjutnya yaitu gangguan kesehatan pada darah manusia karena faktor keturunan. Pertama yaitu hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dibanding orang normal saat terjadi luka. Hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat, baik untuk mencegah timbulnya pendarahan maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Contoh yang kedua yaitu thalassemia, merupakan kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin di sini adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Bagi orang yang menderita thalassemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejalanya yaitu mudah merasa lelah,
lemah, hingga sesak nafas. Penderita ini juga dapat mengalami anemia. Nah, itu dia anak-anak beberapa contoh gangguan pada darah manusia yang dibagi menjadi dua faktor. Ada faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Yang terakhir, kita akan mempelajari SBDP berkaitan dengan properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah. Anak-anak, properti tari merupakan salah satu pelengkap sebuah tari kreasi daerah. Properti yang digunakan dalam tarian menyesuaikan tema tari yang dibawakan. Properti tari berfungsi membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Contohnya, ini ada gambar tarian kuda lumping. Nah, properti dalam tarian kuda lumping, ada kuda lumping yang dipakai setiap penari. Contoh selanjutnya yaitu ada properti kipas pada tari legong. Kemudian ada properti topeng dan bulu merak pada tarian reog. Baik anak-anak, selain properti tari, dalam pementasan tari memerlukan tata rias dan busana yang sesuai dengan tema. Tata rias berfungsi memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Sedangkan busana dalam tarian juga disesuaikan dengan tema tarian. Busana tari biasanya berwarna mencolok dan warna-warni, seperti pada contoh yang sudah dibahas ya sebelumnya. Baik anak-anak, ibu rasa pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini ya. Hari ini kita sudah mempelajari bagaimana membedakan pantun dan syair. Anak-anak masih ingat ya ciri-ciri dari pantun dan syair. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mempelajari gangguan kesehatan pada darah manusia. Nah, tadi ada berapa faktor yang membedakan? Ya, betul sekali. Ada dua faktor ya. Ada faktor non-keturunan dan ada faktor keturunan. Ketiga, kita juga sudah mempelajari properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah. Oh iya, ibu mohon maaf ya apabila dalam video pembelajaran kali ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Anak-anak jangan lupa untuk semangat belajar ya dan jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.